sekali berjumpa lagi dengan saya Muhammad Hanif dan Ferry Batuihin dalam Market Outlook. Saya sedikit mau balik ke minggu lalu ya. Minggu lalu kita ngomongin ya bahwa badai segera berlalu. Dan waktu itu poin-poinnya kenapa badai segera berlalu, PSBB-nya udah longgar, terus omnibus law, terus juga habis itu Trump juga ngusulin stimulus ya. Itu ada 3 dari 4 faktor yang bagus banget. Nah, hari ini kita lihat itu memang impact-nya bagus ya, penerimaan dari masyarakat khususnya untuk investor ya. Nah, hari ini kita temanya adalah cash is trash. Jadi itu justru karena badai segera berlalu, maka sekarang tentunya harus diinvest ya. Jadi cash is trash. Itu kira-kira ya, Fer. Betul. Underlying reason-nya tentunya. Iya. Kira-kira gimana, Fer? Underlying reason? Underlying reason-nya kita lihat ada 2 ya, faktor domestik dan faktor eksternal, faktor global ya. Nah, waktu faktor global keep hiking, Dow Jones sampai 28.600 lagi ya, 29.000 bahkan kemarin itu kita masih tertekan. Karena ada faktor domestik yaitu berupa demo yang bertubi-tubi ya, juga turun-turun, berhenti-berhenti. Demo-demo memprotes omnibus law. Kan? Nah, sekarang kita lihat juga kemarin Dow jebol 406 poin akibat ketidaksetujuan 2 partai ini ya, Republikan dan Demokrat maunya stimulus 2,2 billion US dollar, 2,2 triliun US dollar, sementara Republikan cuma 1,7, 1,8. Bukan 1,4 ya, 1,7 ya. Oke, ini ada shortfall 500 billion US dollar. Nah, tentu kecewa Dow Jones ya, mereka. Maka terjadi koreksi. Tapi koreksinya pun termasuk tidak dramatis gitu loh. Kalau in terms of percentage cuma 406 poin, cuma berapa persen aja ya, masih di atas 28.000. Dow Jones masih kuat dan mereka masih mengantisipasi mungkin juga dalam election yang sebentar lagi ini take place ya. Amerika juga kemungkinan Biden menang ya. Kalau Biden menang mungkin mereka masih bisa berharap something will change gitu ya, terutama dalam global scale. Jadi bagaimana selama ini sudah mengacaukan perekonomian global ya, dengan dia punya kontroversi. Dengan masuknya Biden sebagai pengganti Trump, mungkin harapan seperti trade war, perang dagang akan berubah ya, jadi positif. Oke, itu faktor eksternal. Faktor domestik, ya kita juga lihat di sini bahwa banyak statement-statement sekarang justru yang optimistik ya, baik dari pemerintah melalui Menq yang sempat mengatakan bahwa wah kita lebih cepat ini ya, jangan-jangan nih kuartal keempat nih kita udah positif ya, kan bahkan semoga lihat bahkan kuartal ketiga juga kayaknya nggak sedalam apa yang diharapkan gitu kan, diprediksi pada waktu itu. Ini tentu satu sentimen yang positif ya. Nah, kemudian disambut lagi oleh Perry Warjio sebagai gubernur BI yang menyatakan, wih bisa juga nih tahun depan shooting up ke 5,8% loh pertumbuhan ekonomi kita. Jadi jauh di atas average trajectory 5% ya, karena adanya beberapa faktor yang saya katakan dulu yaitu adanya pent up demand ya, itu tinggi sekali. Dari mana kita tahu pent up demand itu tinggi sekali? Dari likuiditas perbankan. Banyak orang yang memang saving di perbankan ya, tahu duitnya ya, sehingga loan to deposit ratio-nya lagi turun pula, sehingga dana pihak ketiganya bertambah terus. Dan ini merupakan satu bom yang akan meledak kalau memang PSBB ini selesai, untuk orang ini selesai, bom untuk konsumsi ya. Nah itulah ya. Dan yang kedua tentu kita lihat juga tanggapan positif dari pertama adalah dari investor itu sendiri, para pengusaha tentang omnibus law ini, dan yang kedua tentu dari lembaga-lembaga terkenal ya, mungkin lembaga dunia ya, internasional institusi seperti Bank Dunia yang menanggapi positif adanya omnibus law ini untuk check up namanya investasi gitu ya. Sebab biar bagaimana juga kita memang perlu kalau mau growing faster and higher unit investment. Ya kan selama ini bariernya, entry barrier dalam investasi adalah institution, yaitu regulasi kan, dan segala macamnya. Sekarang juga dananya sendiri ya. Dan dananya sendiri kita memang ya saving kita boleh dibilang kalau lihat dari 2 entity yang negatif, APBN negatif ya kan. Nah sama eksternal yaitu ekspor impor kita negatif baru positif kemarin kan. Tapi juga di bulan September ada yang berita yang menggembirakan bahwa ekspor kita naik, impor kita juga naik. Artinya ekonomi sudah mulai bergulir lagi. Itulah yang membuat optimisme daripada pejabat-pejabat kita yang mengatakan ini ya jangan-jangan kita nih memang recovery lebih cepat dari yang
Nah, kan kalau ngomong-ngomong mengenai investasi itu sendiri gitu ya, kenapa sih kita harus perlu investasinya dari luar negeri? Emang dana dalam negeri itu nggak cukup? Tidak cukup, tadi saya katakan APBN sebagai salah satu stimulus ya kepada ekonomi. Kita lihat negatif ya kan, jadi daya dorong udah pasti nggak bisa lah ya, beda sama negara-negara yang memang seperti Amerika mau jadi berapapun mereka nggak mengalami apa yang namanya credibility ya kan. Kalau kita bisa kuat gitu kan. Yang kedua ya adalah ekspor impor. Kita punya saving kalau ekspor kita lebih besar daripada impor kita, ya kan, artinya kan ada dana lebih ya yang bisa invest misalnya dari pertanian, seperti sawit, ya dari pertambangan gitu kan. Kalau komoditi boom seperti tahun 2011, makanya SBY waktu itu happy banget dengan pertumbuhan 6,2% karena pada waktu itu terjadi komoditi boom, namanya super cycle. Nah sekarang tidak ada lagi super cycle gitu, harga minyak masih sekitar $40 ya kan, harga sawit masih sluggish, begitu juga batu bara. Jadi super cycle itu tidak ada, maka kita harus perlu foreign direct investment. Dan mungkin juga yang perlu ditambahkan ya bahwa di Indonesia ini dana-dananya juga terbatas dari dana pensiun atau asuransi ya sebagai investor. Jadi kita mau nggak mau memang harus ada dari luar. Nah, mereka katakanlah memang mereka ada recurrent ya yang masuk ya, dana pensiun, asuransi, whatever gitu. Tapi kan tetap channelingnya tidak bisa itu mereka bikin sendiri. Betul. Ya mereka harus melalui institusi seperti bank atau deposito. Bang lihat lagi, waduh ini kayaknya risky nih ya kan. So jadi domestic investment depends on how risky ya kan menurut bank. Ekonomi is so yang paling gampang kalau memang foreign direct investment merasa entry barrier sekarang lebih rendah, buruh juga oke, cost of labor lebih fleksibel, makanya seperti Tesla itu udah langsung booking Batang ya untuk bikin pabriknya karena memang pertama adalah kembali lagi bahwa di Amerika sana atau di negara-negara advanced countries saya katakan itu mengalami apa yang namanya diminishing rate of return, declining return on capital, sementara di Asia ini, Asia Tenggara termasuk Indonesia itu masih mengalami increasing rate of return. Ya, artinya when you invest $1, more $1, higher return gitu ya, segala macamnya. Jadi yang kedua adalah kalau pabrik-pabrik seperti Tesla tentu dia membidik, kita akan menjadi produsen baterai paling besar di dunia loh. Ya kan itu Sulawesi Tenggara dengan nikelnya itu bakal menuju ke sana. We will be the biggest battery maker in the world gitu ya. Buat Tesla ya seksi, dan bukan tidak mungkin juga akan disusul oleh mereka-mereka yang nanti menggunakan baterai. Gitu loh ya. Nah di sini jadi nggak ada alasan saya untuk mengkritik pemerintah. Jadi kalau kaitannya dengan omnibus law itu sebetulnya positif banget. Positif banget, cuman masyarakat tidak paham ya kan, belum baca lagi juga versinya masih bermacam-macam, ada yang 800 halaman, 1000 halaman, 900 halaman, ini juga membingungkan ya. Di sini baru saya bisa katakan kesalahan pemerintah di dalam mengkomunikasikan law ini gitu loh ya. Jadi tidak berarti pemerintah tidak bisa disalahkan, saya benar, tapi substansinya sendiri tidak salah. Betul. Gitu loh ya, substansinya memang untuk menarik investment, cuman komunikasinya yang salah. Betul. Gitu loh ya. Nah, jadi mereka-mereka yang tidak setuju juga pun salah memprotes di jalanan ya. Karena apa? Karena ini masalah undang-undang. Nah, harusnya bukan memprotes di jalanan, tapi you go to MK untuk judicial review. Karena konstitusi mengatur. Persis ya, kalau kayak you anti Jepang, you anti Cina, you anti Soeharto pada waktu itu, you go to the street, dan itu fine, benar. Tapi ini undang-undang. Nah, yang mengesahkan undang-undang adalah wakil rakyat ente sendiri yang milih. Bagaimana sih? Jadi forumnya adalah apakah omnibus protes omnibus law ini akan berlangsung? Dan semua dari sejarah udah kita lihat protes apapun juga tidak akan berlangsung lama gitu loh ya. Mungkin minggu depan juga udah mulai kehujanan lagi, basah palanya kan, males lah gua keluar lagi. Ada gua dapat nasi kucing doang, akhirnya berantem sama kucing gitu kan. Ini sih bakal over. Makanya market kita sekarang udah mulai positif karena pertama adalah demo-demo itu sendiri kayaknya memang tidak out of hand ya, karena tidak bakar-bakaran lagi ya kan, tidak leading to social unrest gitu kan, cuma lokal aja. Aparat keamanan juga quite tepat ya mengarahkan demo-demo tidak meledak kemana-mana ya kan. Nah, yang ketiga adalah kembali lagi terutama munculnya berita-berita yang terkait dengan masalah recovery ekonomi, dan itu ternyata lebih positif dibandingkan
previous prediction, Iya, gitu betul. loh ya. Jadi there is a light at the end of the dark tunnel, ada harapan di depan Iya. bahwa memang kita bakal recover, dan kemungkinan besar tahun depan recovery-nya as such sampai BI berani mengeluarkan prediksi atau forecast bisa shooting up ke 5,8%. Iya. Padahal kita sendiri ente sendiri bilangnya 6% ya kan ya. Gue malah bilang saya sendiri yakin bisa ke 6%, bahkan lebih dari 6% kalau memang ya Omnibus Law ini sebagai booster yang baru ya kan memang benar-benar efektif dalam mengundang FDI gitu loh. Dari pent up demand itu sendiri yang kita lihat ample liquidity di perbankan, ini udah satu dorongan yang akan mendorong konsumsi tahun depan ya kan. Nah, tinggal kita harapkan investasi dari Omnibus Law ini berupa FDI. Bisa ke 6%. Nah, jadi kembali lagi ke tema kita kali ini untuk cash is trash. Ya, cash is trash. Kalau bagi mereka yang punya cash dan tidak dipakai daripada taruh di bank deposito cuma dapat 2,5-3%, kalau menurut saya ngapain gitu. Karena outlook ke depan, kembali lagi outlook ke depan is not gloomy gitu menurut saya ya. Nah, kalau saya sendiri masih yakin kayak saya masuk misalnya ke reksadana indeks fund ya, seperti indeks 30, saya buy and hold gitu loh, karena still I believe kalau investment horizon saya more than 1 year, I make a lot of money. Gitu loh ya, walaupun it is still expectation, tapi at least I have my brain to analyze it. Setuju, asal di tengah jalan tidak terjadi sesuatu lagi yang boleh dibilang exogenous ya, yang unpredictable ya, seperti corona gitu. Saya nggak tahu nanti bulan depan virus apa lagi, kan nggak pernah tahu. Ya mungkin juga kalau dilihat ya sekarang kan tingkat bunga memang terpaksa harus rendah. Kenapa? Karena BI juga tidak rendah. Terus gitu, bank juga kelebihan likuiditas. Exactly. Ya, jadi bank juga ngapain juga dia bayar mahal-mahal deposito. Exactly. Ya, karena dia belum sekarang mungkin dia baru mulai tahun depan. Dan inflasi juga masih ada inflasi lah sebetulnya ya. Ya, inflasi masih kuat. Year on year kita nggak sampai 2%. 1,4%. Tapi it's still okay karena biar pakai malah yang bahaya itu seperti di Eropa. Kalau sampai terjadi deflasi, artinya apa? Demand so weak, ya kan, sampai harga-harga harus turun segala macam, dan ini akhirnya jadi expectation, banyak turun lagi, no one spend. Jadi ya apa yang namanya dalam ekonomi debt deflation spiral itu yang paling ditakuti oleh bank sentral. Makanya bank sentral keep pumping money, jangan sampai ada inflasi. Betul. Oke, mungkin ada berikutnya kita ke pertanyaan. Silakan. Jar, tolong Jar. Pertanyaan sudah ada nih dari Bu Sinari Citro Hadi. Bagaimana kira-kira untuk Q3 kita, Pak? Tumbuhan. Masih sama, Pak, dengan Q3 belum keluar ya? Belum keluar kan? Saya kira gini, Q3 itu memang harusnya akan lebih baik kalau tidak ada PSBB kedua DKI ya, tanggal 14 September yang lalu gitu ya. Itu juga yang disalahkan oleh Ibu Sri Mulyani ya. Karena karena di September ada lockdown yang baru, PSBB ketat, maka PMI kita turun. PMI kita tuh dari atas 50 berapa gitu ya. Manufacture ya. Manufacture itu artinya kita udah aman, sekarang jatuh lagi ke bawah 50 di bulan September di 47,6 kalau nggak salah ya. Ini menandakan bahwa manufacturing activity kita slow down gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat data selanjutnya seperti ekspor impor ya kan yang udah mulai naik ya kan, saya lihat memang ada alasan juga untuk mengatakan bahwa probably kalau menurut saya di Q3 ini tidak separah yang diharapkan atau diprediksi sebelumnya. Dan more than that, kalau melihat lebih jauh lagi jangka panjang, tadi saya katakan bisa juga di Q4 malah positif. Ya, bahkan beberapa menteri seperti Erlangga Hartarto berarti mengatakan mungkin plus 0,6% di Q4, jadi tidak negatif lagi ya. Jadi dan kalau gini aja deh, daripada berteori ya dengan data-data tadi ya kan, lihat aja lah di jalanan sehari-hari ya kan. Tadi saya lewat tadi saya lihat lewat TV Simatupang itu bukan cuma satu arah saja dari BSD menuju Jakarta itu penuh, tapi sekarang dari Jakarta ke Citos itu juga penuh dengan truk ya, bukan cuma dengan mobil ya, tapi dengan mobil niaga. Sampai polisi itu mengejar-ngejar, saya pikir ngejar-ngejar saya, ternyata mereka banyak mengejar kendaraan niaga seperti pick up, box ya segala macam. Mereka mungkin ya udah deteksi apa. Nah jadi kalau melihat real data
yang saya sebut high frekuensi data seharusnya ada. Ya, kita bisa lihat kalau di luar negeri itu bisa konsumsi listrik harian, ya, konsumsi bensin harian itu ada tuh. Itu merefleksikan itu high frekuensi data karena tiap hari kita bisa lihat, ya kan, naik atau turun ya segala macam. Ini penting untuk outlook ke depan. Tapi saya yakin tanpa data tadi cuma kasat mata aja, saya yakin ekonomi is not dying. Iya, betul. Itu udah recovery. Iya, setuju. Mudah-mudahan menjawab ya. Pak Lijar. Ada dari anonymous attendee. Saya investor muda seperti bersifat risk taker. Kira-kira ada saran nggak Pak dalam kondisi seperti ini? Oh, saya senang sekali kalau Anda risk taker. Saya juga risk lover. Pecinta risiko, tapi tentu risiko itu harus terukur oleh saya. Kalau Anda risk taker, Anda harus masuk ke reksadana saham. Iya. Itu udah jawabannya udah satu. Karena saham is paling risky gitu ya. Tapi high risk, high return. No guts, no glory. Ya kan, kalau Anda mau dan satu, kalau bermain reksadana saham bukan untuk jangka pendek, Bos. Ya, jadi harus investment horizonnya. Kalau menurut saya yang paling optimal sedikitnya 1 tahun. Iya, dalam situasi pandemi di mana kita marketnya kemarin turun dari 6.300 ya. Iya, sebab you believe or not, my prediction, my forecast, indeks ini kalau sesuai dengan tadi apa yang kita bicarakan, ya, indeks ini akhir 2021 bisa 7.000. Saya bisa salah ya, tapi based on tadi yang dikatakan, statement-statement yang positif, data-data yang positif, recovery is going on, saya yakin kalau sampai 5,8% tahun depan, seperti ramalan BI, ya jangan ramalan saya lah, saya masih lebih di atas itu, bisa ke 7.000. Berarti itu ada pertumbuhannya, potensinya antara 35 sampai 40%. Exactly. Within 15 bulan berarti. Exactly. Wah, dan itu ya saya bisa salah, tapi based on my experience, ya kan, kalau meleset nggak terlalu jauh. Iya. Oke, Jar. Lagi, by the way, di grup-grup kita, Pak Ferry kan suka nge-capture IHSG nih Pak. Kenapa nggak IDX 30 Pak? Untuk menggambarkan apa Pak kalau kita capture IHSG? Sama aja kalau indeks IDX, kalau indeks IHSG naik biasanya IDX 30 naik gitu kan. Kalau nanti juga saya bisa juga IDX 30 saya capture gitu. Tapi poinnya adalah market as a whole, gitu, yaitu IHSG. Betul. Dan mereka correlated. Iya. Mungkin gini kali ya. Kalau Pak Ferry ini sebetulnya cara menurut saya penilaiannya ya, Pak Ferry ini ngasih tahu ke masyarakat ya, kalau mau beli reksadana saham beli aja reksadana indeks. Kenapa? Karena saham-sahamnya udah pasti itu udah ditentuin kok daftar sahamnya. Bener. Jadi si manajer investasinya nggak perlu lagi milih-milih ya, dia namanya jadinya istilahnya passive fund ya. Nah, kenapa IHSG? Kalau IHSG nggak ada reksadana indeks yang IHSG ada 700 saham gitu loh. Nggak make sense juga karena banyak dan banyak juga yang nggak liquid gitu loh ya. Tetapi untuk melihat kemana arah market yang digunakan adalah IHSG. Tapi kalau buat investasi, nah Pak Ferry prefer ada IDX 30 karena jumlah sahamnya cuma 30. Ada juga mungkin reksadana indeks yang lain. Contohnya ada MSCI Index misalnya. Itu yang dibikin oleh Morgan Stanley ya, atau yang lainnya lagi ada misalnya Sri Kahati, yaitu adalah Environment Index gitu. Nah mungkin yang di kita 3 indeks itu ada. Jadi ini hanya melengkapi gitu ya, bahwa ya IDX 30 sekarang ini adalah reksadana yang jumlah saham itu cuma 30 dan itu paling gampang dan paling liquid lagi. Dari LQ45 diambil 30. Itu kira-kira. Ya. Oke. Ini belum ada lagi. Ini sekalian memancing deh Pak. Teman-teman jika masih ada pertanyaan dipersilakan diketikkan di kolom Q&A di sebelah bawah. Ini mungkin dari saya nih Pak sendiri boleh ya? Boleh. Q3 China udah keluar nih Pak. Tumbuhnya 4,9, agak sedikit meleset sih dari perkiraan konsensus di sekitar 5,5. Ini ada efek nggak Pak buat Indonesia khususnya nih Pak dengan pertumbuhan positif di Q3 China ini Pak? Ini kalau prediction is subject to error ya, nggak harus sama gitu loh ya, tidak harus sesuai dengan data yang muncul. Tapi 4,9% itu tidak ada yang lebih tinggi dari Cina, betul, gitu di dunia ini gitu. Cuma Cina satu-satunya ya. Bahkan Cina diramalkan tahun depan bisa tumbuh sampai
7,8%. Jadi di atas 6% yang selama ini ya. Karena tadi adanya pencabulan juga, ya kan. Jadi kalau kita lihat outlook sampai 1 tahun ke depan, China is paling promising ya negaranya ya dibandingkan dengan. Jadi impact-nya juga positif dong buat Indonesia. Impact-nya seharusnya positif. Pertama adalah karena kembali lagi China is in the region ya dari kita. Yang kedua juga China has a big interest untuk investasi di Indonesia. Gitu loh ya. Jadi bukan cuma sekedar China sebagai partner perdagangan, tapi juga sebagai partner investasi. Nah, mudah-mudahan Omnibus Law ini juga lebih menjadi seksi di mata investor China. Invest di Indonesia, bukan cuma di Vietnam, bukan cuma di Bangladesh, bukan cuma di Sri Lanka, tapi juga melirik Indonesia. Betul, kita perlu tuh uang. Sangat perlu. Yang penting satu dalam investment it creates job, ya kan? Jadi yang pengangguran bisa jadi kerja lagi. Dan yang negara yang pertumbuhan yang paling tinggi ya sekarang Cina yang nggak ada yang belum bisa ada yang ngalah. Makanya saya tadi sempat diskusi sama Pak Hanif juga. Itu ini a blessing in disguise ya, coronavirus ini. Karena it would be a game changer. Ini bisa menjadi satu game changer di dalam masalah investasi. Ya. Yang pertama adalah kembali lagi, no matter berapa banyak they keep pumping money ya di Europe maupun di Amerika, it doesn't help. Paling cuma bisa sekedar bernapas. Mereka sulit untuk membukukan pertumbuhan di atas 2%. Nggak mungkin. Bisa 1,1% aja udah bagus. Ya, nggak akan bisa lebih tinggi. Nah, yang quite promising adalah kembali lagi negara-negara emerging economies. Indonesia, Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka, China, Malaysia, Thailand. Base-nya masih rendah. Karena base-nya kita masih rendah. Dan kalau kita bisa catching up dengan mereka, berarti dengan kata lain, this decade will belong to Asia. Gitu loh ya. Nah, konsekuensinya makin kelihatan tuh Fer ininya. Exactly. Apa namanya yang dari omong-omongan, dari ngomong-ngomongkan. Patternnya ya. Nah, jadi bukan tidak mungkin kalau umpamanya sampai tahun 2030 pertumbuhan di Asia itu 5,5%, Cina di atas 6%, Sri Lanka, Bangladesh, Vietnam, ya bukan tidak mungkin capital will move ya dari negara-negara kaya ya kan ke Asia gitu loh ya. Ini blessing in disguise gitu. Ya, jadi kalau kita punya horizon investasi jangka panjang, apalagi kalau anda yang masih milenial, ya punya investasi horizon 10 tahun, 15 tahun, ya kan? This is a good time gitu loh ya. Why worry gitu loh ya? Kalau saya investasi ya selalu long term. Oke, thanks sir. Nah, satu lagi Pak dari Pak Hadinata Ansari, ada berita bahwa Tesla akan membangun pabrik baterai di Indonesia Pak. Apakah akan menunjang performa sektor pertambangan Pak dengan sentimen ini khususnya? Ya, itu jelas. Tadi saya katakan, ini lucu juga. Pada waktu Undang-Undang Nomor 4 2009 ban atau melarang ekspor raw mineral ke luar negeri dengan alasan bahwa kita tidak bisa mengekspor tanah air, ya kan, ke luar negeri. Jadi orang harus bawa smelter ke Indonesia karena nikel itu kaya sekali Indonesia, dan kita tidak memberikan value added kalau cuma mengekspor biji nikel doang. Maka melalui Undang-Undang Nomor 4 yang kemudian dirubah dengan Nomor 3 2020 adalah tujuannya untuk orang-orang datang ke Indonesia, I have raw mineral yang namanya nikel, so you build smelter, sehingga bagi you ekspor nggak apa-apa. Tapi masalahnya kembali lagi, sebelum ada trigger yang namanya electric car, yang elektrik macam-macam, tetap orang malas bos masuk ke Indonesia. Nah sekarang dengan adanya electric car, Tesla bilang lah baterainya itu ada di Indonesia. Mereka why not building manufacturing di Indonesia? Mahasiswa juga jualan mobilnya di Indonesia juga. Exactly, gitu loh ya. Jadi itulah Pak Hadinata yang menjadi alasan kenapa it is not nonsense. It is true bahwa they have interest kayak Tesla itu untuk build their factory di Indonesia, dan mungkin tidak mungkin nanti akan disusul oleh factory-factory lain yang terkait dengan masalah baterai. Karena Indonesia will be the biggest maker of battery. Karena apa? Kembali lagi, itu cadangan nikel di Sulawesi itu 500 tahun pun nggak akan habis. Betul. Jadi there is a reason. Contohnya adalah Pulau Bangka. Itu dari abad ke-19 ditemukan oleh Belanda. Begitu banyaknya timah di Bangka. Ya kan? Digali terus. Sampai sekarang nggak habis timah. Ya kan? Bahkan di Pulau 7 atau di pulau apa itu yang di bawah dasar lautnya, itu berdasarkan penelitian seorang bule yang kebetulan saya kenal, itu masih belum terjamah. Sangat luar biasa. Jadi ya di satu pihak undang-undang yang melarang itu stupid, tapi di lain pihak ada blessing juga, ya kan, bahwa sekarang ada triggernya bos, yaitu akan muncul elektrik car dan elektrik macam-macam yang memerlukan baterai, dan Indonesia tempatnya. Betul. Kayaknya sekarang justru
dekade yang paling ini, ya, yang paling apa ya, yang paling transparan ya. Kita mau lihat apa aja. Sekarang nggak bisa ada di kita. Nggak bisa gitu ya. Dengan adanya dunia maya, internet, cyberspace segala macam, ini kita tinggal di rumah kaca, istilahnya ya. Dalam ada romansnya kebetulan oleh Pramudia Mata atau ya Klassenhausen atau rumah-rumah kaca. Dan sekarang terjadi. Kita semua udah nggak bisa sembunyi. Dimana saatnya kita tuh harusnya semangatnya luar biasa. Luar biasa harusnya gitu ya, memanfaatkan kemajuan teknologi. Jangan skeptis gitu. Justru kita harusnya optimis. Nah, saya sih optimis in the sense begini. Saya orangnya realistis. Apa yang salah saya kritik, apa yang benar saya puji. Ya kan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini, kebijakan fiskalnya dan kebijakan moneternya dari BI ini udah benar gitu. Ya, tinggal bagaimana mengkomunikasikan terutama Omnibus Law ya, kepada masyarakat bahwa ini on behalf of you, gitu loh ya. Ini bukan kita mau memeras buruh, bukan, kita mau ciptakan lapangan kerja, exactly gitu loh. Tapi karena memang tidak paham orang-orang yang suka demo ini, jadi belum apa-apa udah marah, berontak, lari ke istana, itu nggak benar. Oke. Ada dua lagi ya Pak ya, dari Pak Junaidi. Kita tahu bersama nih sepertinya market udah tahu kalau misalnya kuartal 3 kita ekonominya masih akan negatif. Pertanyaannya pada saat pengumumannya apakah market kita akan drop dulu atau sudah di price in Pak sebetulnya? Anything can happen ya, kalau diumumkan misalnya tiba-tiba market sering ya apa yang namanya disebut knee jerk reaction ya, seperti orang diketuk palu dia punya dengkul ya, gitu kan, tapi akhirnya sadar lagi gitu loh ya. Jadi pasti yang namanya market is very very sensitive to any news. Sesuai atau tidak dengan ekspektasi mereka, gitu loh. Kalau sesuai dengan ekspektasi mereka, ya kan market bisa katakanlah keep moving on. Kalau di atas ekspektasi mereka, bisa gila-gilaan, larinya euforia, tapi below expectation bisa juga jatuh. That's market, gitu loh ya. Tapi kalau kita ambil sekarang informasi dan juga melihat keadaan sehari-hari, data yang ada, seharusnya sih market nggak terkejut kalau data pertumbuhan ekonomi kita di Q3 keluar rilis gitu ya. Maka saya masih berharap bahwa mudah-mudahan ini above the expectation sehingga market kacir ke atas. Sebetulnya mungkin kalau bukan sebetulnya, ini cuman mau sharing pendapat aja. Seringkali yang tadi Ferry udah sampein ya bahwa kalau ada berita seperti itu pasti ada yang bermain bereaksi ya. Dan kadang-kadang dia ingin supaya marketnya turun dulu misalnya ya. Jadi orang lama-lama turun, habis itu ada aja yang mungut di bawah. Ya. Nah, poinnya itu adalah sebetulnya semuanya udah price in sekarang. Tapi kalau kita punya horizonnya, kita itu termasuk 1 tahun. Kita itu termasuk kuat loh, sebab market kita itu dibom oleh asing itu gila-gilaan. Keluarnya banyak banget. Banyak banget, 800 billion, 1, sekian. Tapi dia stay sekarang sampai di atas 5.100. Artinya apa? Kemampuan dalam negeri ini, likuiditas dalam negeri cukup bisa menampung mereka yang sell, ya kan? Nah, tinggal bagaimana? Kenapa asing pada waktu bulan lalu jalan? Karena mereka juga antisipasi demo-demo, ya kan, kerusuhan sosial segala macam. Mereka merasa wah ini risky ya kan? Bisa juga dolar nih lari ke atas 15.000 dan itu sempat terjadi gitu loh ya. Itu ada alasannya deh. Tapi once mereka believe bahwa everything is gonna be alright, bukan tidak mungkin mereka juga masuk lagi 1T, 2AT gitu loh ya. Dan itu biasa. Dan buat mereka kan borderless, nggak ada batasan dan negara. Uangnya bisa kemana aja, termasuk negara kita. Gitu. Oke, other question? Ya, terakhir nih Pak, dari Pak Wijaya Philip, perkiraan tentang deal stimulus USA nanti malam, apa bisa terjadi deal Pak sekiranya? Lalu jika deal, misalnya terjadi deal, apakah ada perubahan stigma terhadap pemilu nanti 3 November? Enggak, sebetulnya ya dari awal itu sebetulnya tidak terlalu diskrepansi atau gap antara kemauan Demokrat dengan kemauan Republikan itu tidak terlalu jauh, ya kan, karena 1,7 kemauan Republikan, 2,2 kemauan daripada Demokrat. Gap 500 billion ini mungkin bisa diakali oleh Demokrat juga, ya kan, seadanya Demokrat bilang oke, kita berarti 2,2 billion, ya kan, oke, I buy corporate bonds whatsoever gitu loh ya. Jadi kalau menurut saya sih seharusnya enggak bermasalah ya, walaupun nanti malam misalnya mereka tidak setuju karena koreksi yang kemarin 406 poin dari Dow Jones saya rasa udah take it into account bahwa ini tidak setuju. Ya. Oke, kayaknya cukup ya. Cukup Pak. Oke, mungkin closing statementnya Fer.
Kalau yang closing statementnya sesuai dengan kita punya judul itu cash is stress. Kembali lagi saya katakan saya sangat optimis dengan recovery Indonesia, ekonomi Indonesia. So I believe this is time to put my money, to invest my money in reksadana. Kalau saya reksadana saham indeks 30 gitu loh ya. Karena saya lihat risiko semakin turun ya kan, sementara price masih valuasi masih sangat rendah. Ya saham-saham kita seperti BCA, Mandiri, Blue Chips lah ya yang ada di indeks 30. So I buy and I hold gitu loh ya. Tapi tentu kembali lagi I buy and I hold ya kan dengan horizon investment not less than 1 year. Ya kan, jadi kalau Anda punya investasi horizon cuma 1 bulan 2 bulan jangan masuk reksadana saham. Terlalu berbahaya ya. Bisa untung banget atau bisa rugi banget. Oke, konklusinya I'm bullish. Oke. Tapi long term ya. Alright. Oke, teman-teman semua, waktu juga yang membatasi kita. Ulasan kita kali ini menarik banget. Cash is trash ini meneruskan yang minggu lalu adalah badai segera berlalu. Mudah-mudahan ulasan kami ini Ferry Latuihin dan saya Muhammad Hanif bermanfaat untuk teman-teman dari followers atau pecinta tanam duit semua. Untuk itu kami mohon diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Bye.